Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan yang mengatakan bahwa bagaimana mengamalkan satu amalan yang berlandaskan dari hadis dhaif. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya hadis dhaif itu adalah hadis yang lemah. Ya, sesuai dengan kategori hadis yang kita ketahui, ada hadis sahih, ada hadis hasan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada. Yang ketiga, ada juga yang disebut dengan hadis dhaif atau hadis yang lemah. Maka kita akan mengetahui bahwasanya di sini para ulama kita mengatakan bahwasanya hadis dhaif itu boleh kita amalkan dengan beberapa syarat yang ada. Hadis dhaif itu boleh kita amalkan sesuai dengan syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama. Yang pertama itu bukan hadis yang sangat dhaif. Artinya orang yang meriwayatkan hadis itu bukanlah orang yang sudah dikenal pendusta, bukanlah orang yang sudah dikenal orang yang fasik, sehingga periwayatan hadisnya itu bisa kita yakini dan bisa kita amalkan. Itu syarat yang pertama, bahwa hadis itu tidak sangat dhaif atau tidak sangat lemah. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh ulama kita, yaitu hadis dhaif boleh kita amalkan selama tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah agama. Artinya tidak ada kaidah agama yang lain, tidak ada hadis yang sahih yang bertentangan dengannya atau hadis hasan yang bertentangan dengannya, maka hadis dhaif itu bisa kita amalkan. Ataukah misalnya kita mengatakan bahwa hadis dhaif itu tidak sampai menghalalkan sesuatu yang sudah haram, dan haram itu ketentuannya ditemukan di dalam hadis sahih atau hadis hasan dan sebagainya, atau lebih-lebih tercantum di dalam Al-Quran, ataukah sebaliknya, bahwa hadis dhaif itu tidak mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidah yang kedua. Sehingga para ulama kita di sini menyampaikan, mulai dari mazhab Imam Hanafi mengatakan bahwa wa in kanat dhaifah, sekalipun itu hadisnya dhaif, lil amali bil hadis dhaif, fil fadail a'mal. Ini yang digarisbawahi oleh Imam Abu Hanifah, bahwa boleh kita mengamalkan hadis dhaif dalam hal fadail a'mal, atau amalan-amalan yang memotivasi kita, at-targhib wa tarhib, itu boleh kita amalkan. Yang kedua adalah menurut mazhab Al-Maliki. Bahkan di dalam mazhab Maliki mengatakan bahwa faqad ittafaqal ulama'u ala jawazil amal bil hadis dhaif. Para ulama sudah sepakat bahwa boleh mengamalkan hadis dhaif fi fadailil a'mal. Boleh mengamalkan hadis dhaif dalam hal fadilah-fadilah amal, wa iktinaman li thawabi, atau hadis itu memotivasi kita untuk meraih banyak pahala, maka itu boleh kita amalkan. Ditambahkan oleh Imam Asy-Syafi'i, dunal halal wal haram, selama bukan dalam hal yang berkaitan halal dan haram. Kalau sudah berkaitan halal dan haram, itu harus hadis sahih atau hadis hasan, tidak boleh hadis dhaif. Akhirnya ditambahkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bahkan Imam Bukhari itu menghafal 100.000 hadis sahih. Tetapi bukan hanya itu yang dihafal Imam Bukhari, tapi beliau juga menghafal hadis dhaif yang lebih besar jumlahnya. Bahkan dikatakan bahwa beliau menghafal 100.000 hadis sahih, tapi dia juga menghafal
200.000 hadis yang tidak sahih. Ya, berarti kenapa beliau menghafal 200.000 hadis itu sekalipun hadisnya tidak sahih? Berarti itu juga bisa kita amalkan, terkhusus dalam hal-hal fadailul a'mal. Maka di sini para ulama kita mengatakan bahwa sekalipun itu fadil amal, ya, sekalipun itu adalah hadisnya lemah, ya kita amalkan. Ya, kalau itu adalah fadail amal, ayya'mala bihi walau marrah. Ya, kita mengamalkannya sekalipun hanya sekali saja. Ya, jangan juga kita meninggalkan secara mentah-mentah. Kita menolak hadis itu secara mentah-mentah. Bal yati bima tayassara minhu. Ya, tapi kita melakukan apa yang mudah bagi kita. Wa iza amartukum bi syai'in, ya ketika aku memerintahkan kepada kalian dalam sebuah hadis sahih, ya maka lakukanlah minhu mastata'tum, apa yang mampu bagi kalian. Bahkan di sini Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkarnya mengatakan bahwa yajuzu wa yustahabbu lil amal fil fadail wa targhib wa tarhib bil hadis dhaif. Boleh kita mengamalkan, bahkan dianjurkan untuk mengamalkan hadis dhaif itu dalam hal fadail amal, targhib wa tarhib, ma lam yakun maudu'an, selama hadisnya itu tidak maudhu'. Ini sudah kesepakatan ulama, ya, selama hadisnya tidak maudhu', selama hadisnya itu bukanlah hadis buatan, ya. Wa ammal ahkamu kal halal wal haram wal bai' wan nikah wa dzalika falam yu'mal fiha illa bil hadis sahih al hasan. Adapun tentang hukum-hukum halal, haram, jual beli, pernikahan dan sebagainya, maka tidak diamalkan, ya kecuali ya harus dilandaskan hadis sahih atau hadis hasan. Jadi kalau permasalahan hukum halal haram harus hadis sahih ataukah hadis hasan. Saya kira itu saja barangkali, ya mudah-mudahan kita mampu memahami, ya, apa yang telah disampaikan para ulama-ulama kita, ulama-ulama hadis, dan kita bedakan yang mana hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Dan juga sebagai kesimpulan di sini bukan berarti hadis dhaif itu kita menolak mentah-mentah, tidak, ya. Tapi ya selama yang disampaikan para ulama kita, syarat-syarat itu ada, maka itu boleh kita laksanakan, kita amalkan, sekalipun itu hadisnya dhaif. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.